Nah, di sini saya akan membahas tentang teori belajar humanistik. Dalam teori humanistik, kita akan membahas tentang pengertian humanistik, siapa saja tokoh-tokoh teori humanistik, apa saja kekurangan dan kelebihan dalam teori humanistik, dan apa saja ciri-ciri belajar humanistik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Nah, dapat kita lihat pada slide berikut, yaitu tokoh-tokoh teori belajar humanistik. Yang pertama itu Carl Rogers, yang kedua Abraham Maslow, yang ketiga Arthur Combs. Baik, kita akan membahas tentang teori belajar humanistik menurut Carl Rogers. Nah, menurut Carl Rogers sendiri, belajar humanistik yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Nah, adapun contoh teori belajar humanistik menurut Carl Rogers. Contohnya ialah Petra, anak yang cerdas. Akan tetapi, jika dia ingin belajar, tidak belajar seperti bahasa Indonesia, maka dia tidak mau belajar. Dia tidak ada semangat belajar, namun dia memahami mata pelajaran tersebut. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang teori belajar humanistik yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Robert Rutabawo dengan NIM 2001 160 105. Menurut Abraham Maslow, belajar adalah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, dan potensi apa yang ada pada diri kita untuk kita kembangkan ke arah tertentu. Contohnya, si Robert adalah siswa yang rajin. Dia tertarik dengan mata pelajaran olahraga, salah satunya di cabang olahraga bulu tangkis. Tidak hanya tertarik, Robert juga ingin mengikuti klub atau komunitas bulu tangkis, sehingga ia bisa lebih mengembangkan potensinya yang ada pada dirinya sendiri. Contohnya, yang berikut itu menurut Arthur Combs. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksa materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Contohnya, anak tidak bisa matematika dan sejarah, bukan karena mereka bodoh, akan tetapi karena mereka enggan dan terpaksa, dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting bagi mereka harus mempelajarinya. Yang berikut itu kelebihan dan kekurangan dari teori belajar humanistik. Dari kelebihannya dibagi atas 3 bagian. Yang pertama itu, siswa merasa senang berinisiatif dalam belajar. Yang kedua, guru menerima siswa apa adanya.
memahami jalan pikiran siswa. Yang terakhir, siswa memiliki pengalaman yang banyak. Untuk kekurangan dibagi atas 3, yaitu yang pertama bersifat individual, yang kedua sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis, yang ketiga siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Dibagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama menekankan pada perkembangan positif, yang kedua belajar dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungan dan dirinya sendiri, yang terakhir memandang belajar sebagai proses individu yang meliputi kognitif, efektif, dan psikomotorik. Sekian dari paparan materi kami, kiranya bermanfaat untuk kita dan menambah wawasan kita. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.